Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi suatu keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, biasanya pelayanan kesehatan kita datangi ke tempatnya atau kita mencari ke fasilitas kesehatan. Tetapi dengan berubahnya zaman, era terus berlangsung, pelayanan kesehatan tidak harus datang ke tempatnya, tetapi petugasnya pun bisa datang ke penggunanya, yang dalam artian jemput bola. Tentunya inovasi bukan? Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita telah kehadiran Ibu Moriska dari Puskesmas Taman Bacaan dengan inovasinya pendekatan dengan labor keliling. Apa sih pendekatan dengan labor keliling? Langsung saja kita sapa narasumber Ibu Moriska. Selamat datang Ibu di acara kami One Day One Innovation. Selamat datang juga Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Sudah divaksin belum ya? Tentunya sudah. Sudah ya. Petugas kesehatan garda terdepan harus nomor dong. 1 ya. Harus. Dan tidak ada efek samping ya? Alhamdulillah sampai saat ini sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, ini menarik sekali Mbak Moriska, pendekatan dengan labor keliling. Apa sih yang menginspirasi pada saat pertama kali terfikir nih ya, kira-kira pelayanan apa kepada masyarakat sehingga tercetus, teride untuk membuat inovasi labor keliling? Oke Mbak, awalnya PDKT Labeling ini adalah terobosan dari laboratorium yang selama ini laboratorium itu hanya stay di puskesmas saja. Di tahun 2010 awalnya saya di laboratorium puskesmas, saya berpikir bagaimana ya laboratorium ini bisa yang awalnya sederhana menjadi laboratorium yang bermutu. Sehingga yang pertama saya lakukan adalah membenahi dulu laboratorium tersebut sehingga menjadi laboratorium yang sesuai dengan standar. Kemudian saya berpikir lagi nih, bagaimana setelah sarana dan prasarana lengkap, bagaimana ya laboratorium ini berkontribusi untuk ke masyarakat. Kemudian saya berpikir mempromosikan laboratorium ini sehingga masyarakat kenal apa fungsi dari laboratorium dan jenis-jenis yang ada di jenis pemeriksaan yang ada di puskesmas. Betul. Sehingga mereka tahu dan mereka bisa datang. Bahkan kemudian setelah saya mempromosikan, berpikir lagi berkolaborasi dengan petugas kesehatan lainnya, program-program yang ada di puskesmas, sehingga saya ikut turun ke posyandu kerjasama dengan program lansia, balita, bahkan remaja datang ke sekolah-sekolah untuk gitu. Jemput bola ya. Iya. Dalam artian mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada saat pertama ini Bu ya, kira-kira Ibu waktu itu tercetus ini ada fenomena apa? Maksudnya apakah banyak masyarakat yang tidak menggunakan jasa pemeriksaan labor, atau memang untuk cakupannya sendiri kurang gitu? Begini, setelah saya mempromosikan, saya membagikan leaflet di puskesmas dengan pasien-pasien, mereka mengetahui oh ini ternyata puskesmas Taman Bacaan mempunyai laboratorium yang lumayan sarana prasarana lengkap. Kemudian mereka bertanya, sasaran wilayah kerja puskesmas kan luas ya Mbak. Bagaimana terkadang ada sebagian lansia yang seandainya ada, akhirnya kami kerjasama dengan program lansia untuk turun. Ternyata hal tersebut membantu program puskesmas. Banyaknya hadir masyarakat yang datang ke pelayanan puskesmas, terutama posyandu, sehingga membantu mereka untuk deteksi dini, baik atau mereka yang sudah beresiko dapat ditindaklanjuti secara
apa namanya early ya, artinya secara pertama sekali bisa diketahui deteksi penyakitnya gitu ya dengan pemeriksaan labor bahkan ini. akhirnya pelayanan kesehatan yang di luar gedung ramai berkunjung. Akhirnya gitu. peningkatan jumlah pengunjung gitu ya, untuk pengunjung memeriksakan kesehatannya. Akhirnya dengan ini promotif dan preventif dapat tercapai, membantu program-program lainnya. Dengan laboratorium ternyata bisa membantu program-program yang ada di puskesmas. Oh gitu ya. Ya. Baik. Nah pada saat pertama ini kerja apa namanya PDKT Labeling ini ya, Ibu apa namanya bekerja sendiri atau ada teman-teman lain yang maksudnya sebagai tenaga labornya gitu loh? Awalnya di puskesmas hanya satu petugas. Awal satu petugas, saya kerja sendiri. Saya dari awal saya membuat perencanaan, persiapan sendiri. Semakin kesini ternyata banyak sekali pemeriksaan, semakin banyak dan masyarakat pun semakin banyak. Jadi dari kami puskesmas pimpinan untuk mengambil jasa pegawai tambahan itu BLUD untuk membantu juga. Sekarang sampai dengan sekarang akhirnya ditambah lagi dengan petugas ATLM lagi. Jadi sekarang posisinya ada 3. Ada 3 ya. Jadi dengan banyaknya pemeriksaan juga menambah pegawai ya. Artinya menambah pegawai di puskesmas juga ya. Iya. Membuka lapangan kerja juga, lowongan kerja untuk tamatan dari sekolah labornya yang lainnya gitu ya. Dari awal kan laboratorium itu hanya satu petugas saja, mayoritas di puskesmas hanya satu petugas, tapi sekarang dengan adanya inovasi ini dilihat juga kan inovasi ini juga kemarin sempat dipromosikan di lintas sektor, jadi semakin berkembang dan yang puskes lain juga tidak lagi satu petugas, apalagi sekarang kan pemeriksaan di luar gedung di zaman sekarang, apalagi pemeriksaan COVID ini, jadi sering keluar, jadi setiap puskesmas sudah mempunyai lebih dari satu petugas. Pada saat pertama ini Bu ya melaksanakan inovasi ini, apakah dirasa ada kendala gitu? Maksudnya setelah demikian lama berjalan dari pertama sampai saat ini, ada kendala-kendala berarti yang dihadapi baik di lapangan maupun dengan manajemennya? Kendala pasti ada, tapi nggak begitu berarti ya Mbak, karena kendala tersebut selalu dibicarakan sama tim. Kemarin sempat masalah kendala kita kan, kalau laboratorium itu membutuhkan sarana dan prasarana yang lumayan semakin banyak, maka kita nggak bisa dengan satu alat ya Mbak ya. Kita keluar, kita butuh tambahan alat lagi, dan tambahan alat tersebut harus masuk dalam RAP. Ya, perencanaan dulu, baru tahun depan biar terrealisasi lagi. Itu sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Bisa di handle. Nah, dalam masa pandemi COVID ini, apakah masih tetap berlangsung inovasi ini? Artinya kan Ibu harus mengunjungi gitu ya, tidak ada pembatasan dulu atau menunggu bukan pelanggan ya, pasiennya datang, atau tetap Ibu laksanakan dengan adanya standar protokol kesehatan? Kalau COVID ini untuk sementara kan untuk posyandu ditiadakan dulu. Jadi pandemi ini kita diadakan di sini saja, tapi yang untuk pemeriksaan kemarin sempat ke luar gedung untuk pemeriksaan, ngikut petugas laboratorium ikut pemeriksaan rapid. Gitu. Jadi yang dapat dari dinas, data dari dinas, maka bersama tim surveillance beserta analisnya juga ikut turun ke rumah dengan menggunakan APD yang lengkap. Shift untuk petugas juga shift untuk jadi selama COVID ini diutamakan dulu pemeriksaan untuk yang ini dulu, yang untuk pemeriksaan yang
di luar gedung seperti posyandu diadakan kembali lagi ke di luar pelayanan kesehatan. Jadi ya? tetap enggak di dalam gedung, tapi kami yang keluar puskesmas, karena kan tidak di dalam boleh puskesmas, tidak boleh berkumpul. Jadi kami di luar puskesmas, petugasnya nih yang keluar ke ini ya, mengunjungi ya. Iya, yang keluar puskesmas kan ada pasang, nggak boleh dalam ruangan. Oh, dia memang harus itu ya, di ruang, di luar lapangan ya, di luar. Jadi jarak jauh-jauh kan. Harus jadi jauh, petugas yang panggil satu-satu. Nanti satu-satu. kalau misalnya ada pemeriksaan yang alatnya nggak bisa dibawa, kami bawa pasiennya satu. Gitu. Tapi dengan standar protokol kesehatan lengkap. Ya. Baik. Nah, kira-kira Bu, bagaimana tanggapan masyarakat nih ya? Artinya kan usernya masyarakat nih, dengan adanya program Ibu yang mengikuti posyandu beserta dengan labor kelilingnya. Mereka antusiasme atau menganggap biasa aja gitu? Yang pastinya antusias sekali, karena kami kan selain pemeriksaan juga ada sedikit menerima konsultasi, iya, konsultasi mereka kepada kami. Mereka banyak bercerita terima kasih sekali dengan adanya begini. Mereka tidak, apalagi yang lansia, tidak harus berkunjung ke puskesmas. Ya, jadi mereka antusias untuk datang dekat dengan rumah, memeriksakan kesehatannya. Ya. Bahkan untuk ke sekolah yang kemarinnya sebelum pandemi, sekolah, kami banyak juga Mbak menemukan misalkan anak-anak sekolah yang mengalami yang anemia, tidak tahu gitu. yang anemia, kami pengecekan yang anemia, bahkan dirujuk ke puskesmas, bahkan ada yang sampai ke rumah sakit. Gitu. Dan itu dikonsultasikan juga sama gurunya, sampai bahkan anak itu diizinkan untuk diperiksa lebih lanjut. Ternyata adanya inovasi ini sangat membantu sekali, selain anak sekolah, lansia juga yang keterbatasan mereka untuk datang ke puskesmas. Bisa tertanggulangi dengan adanya mereka ke posyandu. Ya, awalnya betul. Posyandu tidak begitu seantusias itu. Dengan adanya laboratorium, mereka datang semua lansia-lansia memeriksakan kesehatannya. Mereka berantusias, nggak hanya di tensi saja, ternyata ada pemeriksaan darah lainnya yang membuat mereka, kami pertama gratis, pemeriksaan ini gratis. Kedua, mereka tahu, mereka kalau sudah tahu dengan pemeriksaan ini kan mereka bisa tahu penyakitnya sendiri. Jadi mengurangi yang tadinya DM, mereka tahu darah tinggi, gitu ya. DM, kolesterol, mereka mengurangi asam urat gitu ya. Jadi benar-benar preventif itu terlaksana ya. Jadi akhirnya kan kuratif, mengurangi kasus kuratif. Betul. Ya. Apalagi pada saat pandemi ini kita harus menjaga jarak ya pemirsa. Jadi dengan adanya labor keliling ini memudahkan untuk mendeteksi penyakit secara awal tanpa harus user ataupun bukannya peserta, tapi si pasiennya datang ke pusat kesehatan gitu ya. Kesan-kesannya selama menjalankan inovasi ini. Kesan-kesan yang pasti yang paling banyak itu menyenangkan. Ada juga terharu. Oh, ternyata dengan begini kita bisa melakukan sedikit demi sedikit, tapi sangat bermanfaat untuk yang membutuhkan, bahkan masyarakat yang sampai dengan keterbatasan ya, artinya dengan keterbatasan, baik itu keterbatasan fisik maupun keterbatasan biaya waktu dan biaya, mereka bisa dengan hadirnya kami gitu ya. Itu jadi kesan-kesannya begitu, sangat bagi saya sangat menyenangkan, ada terharunya juga tadi Mbak. Ya. Kalau boleh tahu Puskesmas Taman Bacaan ini berapa sih ininya, coveragenya, cakupannya berapa RT, berapa luas ya di puskesmas? Ada kami ada 3 wilayah, kelurahan, ada 3 kelurahan dan itu lumayan besar, 16 Ulu, Tangga Takat dan Kelurahan Sentosa. Jadi memang lumayan jauh kalau misalkan harus keliling itu ya. Kalau dengan tapi kami punya posyandu yang membantu juga. Kami juga lab
ada dijadwalkan juga Iya. ke posyandu, tidak hanya di puskesmas. Ada jadwal ke posyandu, ada ikut posyandu tadi. Iya, betul Gitu. betul. Jadi walaupun jaraknya terlalu luas, tapi dengan adanya program ini masyarakat bisa tercover ya, artinya memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Pesannya Ibu, pesan kepada inovator juga kepada masyarakat terkait dengan pandemi kan ya, artinya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Silakan Ibu. Pesannya kepada inovator dan juga kepada masyarakat. Pesannya tetaplah ayo dong berinovasi dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar. Dengan inovasi ini kita bisa menjadi wadah untuk kita menyalurkan inspirasi kita dan dapat berbagi dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Moriska di studio podcast kami. Para pemirsa sekalian, jangan lupa kita harus menjaga protokol kesehatan. Walaupun di masa pandemi COVID kita harus tetap kreatif dan inovatif. Tapi jangan lupa tetap harus dengan protokol kesehatan. Kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.